Makasih Mbak Bunga. Kami dari Kementerian Kominfo ini merupakan bagian dari Posko Nasional. Posko Nasional untuk mengatasi arus mudik ini ada dipimpin oleh Kementerian Perhubungan karena memang yang utamanya itu adalah gerakan fisik gitu yang tapi kami akan mensupport di sisi lonjakan traffic telekomunikasi atau traffic yang berkaitan dengan menggunakan infrastruktur digitalnya. Nah, peran Kominfo di sini adalah utamanya pertama memastikan proses-proses perencanaan yang dilaksanakan oleh masing-masing operator itu berjalan dengan baik. Maka oleh karena itu sudah sejak jauh-jauh hari kami melakukan upaya testing, uji coba terhadap kondisi atau persiapan-persiapan yang sudah disiapkan oleh teman-teman telco. Yang kedua, pada saat hari H ini juga penting untuk memastikan bahwa seluruh apa yang direncanakan oleh masing-masing telco operator itu berjalan dengan baik dan mengkoordinasikan karena tidak menutup satu kemungkinan terjadinya kelemahan di satu operator tertentu harus bisa disupport atau ditanggulangi oleh operator yang lain. Jadi kami membangun suasana Indonesian Incorporated ya untuk menghadapi mudik ini bukan persoalan individu atau masing-masing operator saja. Tentu memang masing-masing operator memiliki pola jenis pelayanan terhadap pelanggan dan customer-nya sendiri-sendiri, namun kami mengharapkan terjadinya suatu sinergi antara para telco operator tersebut menghadapi perhelatan nasional untuk dipandang sebagai bahwa ini adalah aktivitas masyarakat yang berlaku secara nasional dan memandang dari sudut pandang merah putih itu kepentingan negara. Itu yang kami bangun suasananya sehingga proses kerjasama, sinergi antar operator dan sebagainya ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu kita akan melakukan koordinasi dan menjadi peran sentral kita di sini adalah mengkoordinasikan agar tidak ada bagian-bagian yang terlewatkan dalam proses pelayanan terhadap masyarakat ini. Disitulah kira-kira peran kami Mbak Bunga ya, peran Kominfo itu membuat ini menjadi suasana nasional ya, apa namanya, Oke. menghadapi upaya secara terintegrasi dan komprehensif. Oke, baik. Memang untuk mengupayakan adanya kelancaran begitu ya, perlu adanya sinergitas. Baik, saya akan kembali ke Pak Saki. Pak Saki, untuk tahun ini kira-kira tantangan apa yang dihadapi dalam melayani pengguna jasa provider? Karena kan tahun ini kita lihat sungguh berbeda begitu ya, ada lonjakan 123 juta pemudik karena dibandingkan dengan tahun lalu sekarang PPKM sudah tidak ada begitu Pak Saki. Ya, jadi memang dari sisi, capacity ya, jadi kita memang harus menghitung dengan, cermat, dengan tepat gitu ya, mana-mana daerah-daerah yang akan kita tambah gitu. Jadi kami Telkomsel, sudah, membangun ya, ada sekitar 220 penambahan BTS 4G LTE terbaru gitu ya, 221 unit. Lalu juga ada penambahan kapasitas di 277 unit, untuk BTS 4G LTE. Itu juga meng-cover dari semua titik 490 point of interest yang tersebar di berbagai wilayah yang mencakup 59 area residensial, ada 68 di area eh, transportasi utama ya, transit seperti bandara, stasiun, terminal, pelabuhan, lalu juga ada 315 POI ya, point of interest di special area yang kita sebut special area seperti alun-alun kota, ada pusat perbelanjaan atau pariwisata, dan juga POI di 28 area jalur mudik utama dan daerah-daerah seperti masjid dan lain-lain. Nah, ini challenge yang kami hadapi ini kami harus bisa mengukur dan menghitung dengan cermat gitu ya semua resource kami gitu ya, optimalisasi jaringan kami sehingga secara nasional daerah-daerah yang tercover dalam POI tersebut semua bisa terjaga kualitas dan service level sehingga pelanggan dan pemudik bisa merasakan kenyamanan dalam melakukan koneksi data dan juga melakukan transaksi internet maupun voice call dan juga SMS. Oke, baik. Itu Mbak Bunga. Baik, Pak Ismail, saya akan ke Pak Ismail terlebih dahulu. Pak Ismail, setiap tahunnya, setiap harinya bahkan ini ya, ada hal yang harus selalu diperangi oleh Kominfo yakni peredaran hoax begitu. Nah, bagaimana untuk kali ini peran Kominfo dalam mengurangi peredaran hoax di libur Lebaran kali ini?
Ya, ini pertanyaan yang penting sekali ya. Dari masyarakat ini sekarang sudah sangat bergantung dengan memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari, termasuk juga bersilaturahmi seperti sekarang. Nah, manfaat-manfaat yang kita peroleh dari teknologi digital ini juga berbarengan dengan adanya faktor resiko yang mungkin timbul akibat dari kebergantungan kita pada teknologi digital dan memanfaatkan teknologi informasi dalam kehidupan kita. Nah, resiko dan ini salah satunya adalah faktor hoax yang mungkin dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, oknum dan sebagainya, yang kita tidak tahu motif-motifnya, tapi menimbulkan upaya pengacauan. Misalnya memberikan informasi terhadap adanya satu kemacetan yang tidak ada terjadi di daerah tertentu, sehingga kemudian orang rame-rame menghindari daerah itu, ya justru malah terjadi apa namanya lonjakan traffic kemacetan di pihak lain, di tempat lain akibat dari timbulnya hoax macam-macam, atau hoax yang berkaitan dengan masalah penipuan juga bisa terjadi ketika terjadi arus mudik dan seterusnya. Maka Kominfo ini melakukan koordinasi dengan pihak polisian, juga selalu memantau. Kita punya tools alat yang disebut dengan cyber drones yang melakukan pemantauan 24 jam terhadap adanya potensi konten-konten negatif yang ada di dunia digital, dunia maya dan seterusnya. Tapi di sisi lain kita sangat penting untuk memberikan pembelajaran atau literasi kepada masyarakat untuk jangan mudah percaya terhadap informasi dari sumber yang masih diragukan sumbernya.